Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ketemu lagi di bagian keempat dari perkuliahan kita tentang analisis laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai analisis rasio solvabilitas. Sebelumnya lagi kita telah membahas analisis rasio likuiditas. Nah, kalau analisis rasio likuiditas itu bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek, dan analisis solvabilitas atau leverage itu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang. Kita lanjut mengenai rasio profitabilitas. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis rasio profitabilitas. Kemudian kita akan latihan soal, serta kita akan mengambil kesimpulan dari latihan soal tersebut. Analisis rasio ini lagi, saya sengaja ulang lagi teman-teman pengertiannya, yaitu sebuah analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara satu angka atau pos dalam laporan keuangan dengan pos lain dalam laporan keuangan, sehingga memiliki makna atau arti. Nah, analisis rasio juga bisa kita artikan adalah analisis yang menunjukkan hubungan matematik dan sekaligus perbandingan antar elemen laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Keyword daripada analisis rasio itu adalah perbandingan, periode tertentu, dan makna atau arti. Kita lanjut. Rasio profitabilitas. Nah, ini merupakan rasio kinerja perusahaan tentang bagaimana kinerja, kemudian rasio pemanfaatan aktiva, kemudian ada namanya rasio daripada kembalian investasi. Jadi bagaimana operasional, bagaimana aktiva, dan bagaimana investasi itu mampu menghasilkan keuntungan. Nah, jika kita lihat dari bagan ini, mulai daripada pemberi dana atau investor, dia menghasilkan dana itu ditempatkan dalam bentuk aktiva, kemudian aktiva itu dijual, kemudian menghasilkan laba, begitu terus. Nah, bagan ini menceritakan bagaimana perjalanan uang menjadi laba dan kembali lagi menjadi uang, cash to cash period. Nah, bagaimana kalau kita berbicara dana, aktiva, penjualan dan laba itu, bagaimana investasi ya mampu menghasilkan. Kemudian kita juga berbicara mengenai bagaimana pemanfaatan aktiva serta bagaimana kinerja daripada operasi. Oke, kita bahas satu-satu. Rasio profitabilitas itu merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki, kemudian beroperasi secara efisien, dan memberikan return atau pengembalian kepada investor. Nah, ini adalah 3 aspek dalam rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini dapat kita pecah menjadi 3 kelompok rasio sesuai dengan bagan di depan tadi. Rasio pemanfaatan aktiva atau asset utilization ratio. Kemudian rasio kinerja operasi atau operating performance ratio. Dan yang ketiga adalah rasio pengembalian investasi atau return on investment ratio. Kita akan bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama adalah rasio pemanfaatan aktiva. Merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba melalui, sekali lagi, melalui kegiatan operasi. Contoh seperti penjualan untuk perusahaan dagang, kalau jasa untuk perusahaan jasa. Merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur efektivitas kegiatan operasi perusahaan. Efektivitas pemanfaatan aktiva dalam kegiatan operasi sangat ditentukan oleh jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi, serta jumlah atau berapa banyak aktiva yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasi yang bersangkutan. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana perusahaan, salah satu jalan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan itu adalah dia beroperasi. Caranya dengan cara memanfaatkan harta atau aktiva yang dia punya. Sepanjang dia mampu memanfaatkan dengan maksimal aktiva yang dia punya, disitulah dia akan mampu menghasilkan pemasukan atau income atau laba bagi perusahaan. Sekali lagi, dia mampu memanfaatkan aktiva yang dia punya efektif dan efisien, maka bisa dipastikan dia akan mampu mendapatkan income yang lebih karena dia mampu memanfaatkan aktiva atau harta yang dimiliki. Nah, cara untuk mengukur rasio pemanfaatan aktiva itu yang pertama adalah asset turnover, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya working capital turnover atau WCTO. Penjualan bersih dibagi rata-rata modal kerja. Selanjutnya ada namanya fixed asset turnover, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva tetap. Nah, berapa aktiva tetapnya? Jadi aktiva tetapnya mampu menghasilkan berapa. Kemudian ada asset turnover, penjualan bersih dibagi rata-rata aktiva lain. Nah, rasio pemanfaatan aktiva lancar, khusus aktiva lancar, masih dapat kita rinci lebih lanjut menjadi cash atau cash turnover, account receivable turnover, dan inventory turnover. Nah, sampai di sini saya lupa memberitahu bahwa berdasarkan soal yang telah kawan-kawan download dan print sebelumnya itu, kita masukkan angka-angka yang tadi. Nah, kita lihat bagaimana rasio pemanfaatan aktiva, bahwa berapa total aset turnovernya, berapa working capital turnovernya, berapa fixed asset turnovernya. Kita bisa lihat di sini bahwa kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aktiva untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka memperoleh laba di tahun 2012 mengalami peningkatan. Oke, hal itu dapat dilihat pada angka rasio total asset turnover atau disebut TATO. Pada tahun 2012 itu meningkat dari 1,44 di tahun 2011 menjadi 1,59. Jadi kalau rasio ini semakin besar itu semakin baik. Demikian juga halnya dengan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap, teman-teman. Sementara kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva lancar di tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Hal itu dapat dilihat pada angka rasio working capital turnover lebih kecil dari 2011. Di tahun 2011 itu 24,85, kemudian di tahun 2012 itu turun jadi 22,86. Jadi secara umum itu bagus, tapi ketika kita pecah sebenarnya mana yang tidak efektif, ternyata di working capital turnover. Jadi dia tidak mampu memanfaatkan aktiva lancarnya dengan baik. Jadi dia hanya mampu memanfaatkan aktiva tetap. Yang kedua, kita berbicara mengenai rasio kinerja operasi. Merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui pelaksanaan kegiatan operasi. Kalau yang tadi yang pertama berdasarkan
cara untuk memanfaatkan aktiva. Kalau kali ini kita berbicara mengenai pelaksanaan kegiatan operasi, merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur efisiensi, sekali lagi efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Efisiensi kegiatan operasi perusahaan pada dasarnya ditentukan oleh jumlah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasi, serta berapa banyak jumlah penjualan yang dapat dihasilkan melalui kegiatan operasi. Pada akhirnya, efisiensi operasi juga dapat diukur dari perbandingan antara jumlah laba yang dihasilkan melalui kegiatan operasi dan berapa jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi. Jadi maksud dari rasio ini adalah bagaimana kita mampu untuk menekan biaya sekecil mungkin guna menghasilkan penjualan yang semaksimal mungkin. Kita kan berbicara kunci daripada menghasilkan laba itu adalah ketika kita mampu untuk memaksimalkan pendapatan dan kita mampu menekan jumlah penjualan. Beban itu pasti ada, tapi kita mampu menekan. Oke, nah disinilah kita dilihat bagaimana efektivitas dari kegiatan operasi kita, apakah maksimal atau tidak. Nah, sini kita bisa melihat rasio kinerja operasi dari gross profit margin, itu laba kotor dibagi penjualan bersih. Kalau operating profit margin itu laba operasi dibagi penjualan bersih. Ada namanya net profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Kemudian cost to sales ratio, harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Di sini saya tidak menjelaskan dari mana lagi didapatkan harga pokok penjualannya. Silakan kawan-kawan cari, karena ini merupakan materi materi semester pertama. Bagaimana cara mendapatkan harga pokok penjualan. Kemudian ada namanya operating expenses to sales ratio. Biaya operasi dibagi dengan penjualan bersih. Ini menghitung bagaimana biaya operasi. Kemudian general expenses to sales ratio, jadi biaya-biaya umum dibagi dengan penjualan bersih. Kemudian biaya selling expenses to sales, bagaimana biaya penjualan kita ukur. Jadi biaya pengeluaran atau penjualan itu kita ukur dengan penjualan bersih. Jadi seberapa maksimal, seberapa besar kontribusi daripada biaya-biaya yang kita keluarkan itu terhadap penjualan. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan terlalu banyak justru pemasukannya tidak maksimal. Oke, jadi jangan jor-joran. Kita harus ukur itu. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, kita perhatikan contoh laporan keuangan yang saya sudah berikan. Oke. Rasio kinerja operasi. Nah, dari laporan keuangan yang sudah kawan-kawan pegang, dimasukkan rumus-rumus rasio kinerja operasi, didapatkanlah data sebagai berikut. Silahkan diperhatikan. GPM atau gross profit margin berapa, operating profit margin berapa, net profit margin berapa, cost to sales ratio dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang, bagaimana kita menyimpulkan hasil itu? Yang pertama, kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan operasi atau dalam nilai penjualan yang dilakukan pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Nah, dapat dilihat di mana teman-teman? Angka-angka rasio kinerja operasi lebih besar dibandingkan tahun 2011. Dengan demikian, di tahun 2012 perusahaan dapat dikatakan dapat beroperasi secara lebih efisien dibanding tahun 2011. Jadi semakin tinggi rasio ini semakin bagus, semakin efisien. Peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tersebut disebabkan oleh kemampuan perusahaan beroperasi secara efisien. Sekali lagi, efisien di tahun 2012 jika dibanding 2011. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perusahaan telah efisien. Kedepannya itu harus ditambahkan atau dipertahankan demi untuk mencapai laba yang lebih maksimal lagi. Oke, yang ketiga kita bicara rasio pengembalian investasi. Merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian melalui para pemberi dana atau investor dan kreditur. Kalau tadi yang pertama kita berbicara pemanfaatan aset, yang kedua kita berbicara mengenai pemanfaatan atau efisiensi kegiatan operasi,
Yang ketiga, kita berbicara mengenai imbalan apa yang diberikan kepada pemberi dana, yaitu dalam hal ini investor dan kreditor. Imbalan yang diberikan kepada investor berupa dividen dan imbalan yang diberikan kepada kreditur berupa bunga. Yang keduanya berkaitan erat dengan laba. Dividen itu kalau berupa saham atau investor, dan kreditur berupa bunga. Oke, kalau tabungan deposito itu dapat bunga. Kalau investasi saham, dia mendapatkan dividen. Nah, kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian kepada para pembeli dana dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang berhasil diperoleh serta berapa jumlah dana yang ditanamkan. Maksudnya begini, jika dia berinvest lebih banyak, tentu dia akan mendapatkan lebih banyak. Karena kenapa? Risikonya lebih besar. Kita berinvestasi dengan dana yang besar itu tinggi sekali risikonya. Ya, ketika dia mendapatkan dividen, tentu bagiannya lebih besar, porsinya. Nah, kemudian bagaimana nominalnya? Ya, kita lihat seberapa besar kecilnya dana yang berhasil diperoleh oleh perusahaan. Apakah melalui RUPS itu akan dibagi berapa-berapa, itu nanti lewat RUPS akan dibagi berapa. Nah, ada beberapa jenis rasio-rasio kembalian investasi. Pertama adalah return to total asset, laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata total aktiva. Ada namanya return on investment, yaitu laba bersih setelah pajak ditambah bunga dikali 1 kurang pajak, bagi rata-rata total utang jangka panjang tambah modal. Jadi kalau di atas itu bagaimana aset menghasilkan laba, kemudian yang di bawah itu investment atau investasi menghasilkan laba. Yang ketiga itu bagaimana equity, modal menghasilkan laba, atau diukur dari laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata modal sendiri. Kemudian net income, return on common equity, laba bersih setelah pajak dikurangi dividen untuk saham preferen atau saham yang bebas kita pilih, dibagi rata-rata modal sendiri untuk saham biasa. Oke, sekali lagi perhatikan contoh laporan keuangan sebelum kita masuk untuk membahas materi. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang telah kawan-kawan baca, di sini kita bisa mengambil ringkasan bahwa ROA dan ROE itu seperti yang tampak pada layar. Oke, dia cenderung naik dari 2011 ke 2012. Sekarang, bagaimana kesimpulannya teman-teman? Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba untuk memberikan imbalan kepada pemberi dana, baik itu pemegang saham maupun pemberi pinjaman, pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Nah, di mana dilihat itu teman-teman? Yang tadi saya bahasakan bahwa angka-angka rasio kembalian investasi itu lebih tinggi daripada tahun 2011. Nah, jadi setelah kawan-kawan melihat pembahasan panjang lebar tentang rasio profitabilitas, di sini kawan-kawan sudah bisa meraba-raba sebenarnya sumber utama atau pos-pos di mana pengembalian atau return perusahaan itu salah satunya dari rasio profitabilitas. Atau profitabilitas itu kita ukur dengan 3 kegiatan besar, yaitu bagaimana cara memanfaatkan aktiva, kemudian bagaimana cara mengefisienkan operasional perusahaan, dan bagaimana cara memberikan pengembalian atau return kepada investor. Di situ kita bisa lihat, saya sudah jelaskan. Jika masih ada pertanyaan, silahkan kawan-kawan baca lagi. Jika masih belum mengerti, silahkan dibaca. Dan jika kita belum paham, teman-teman belum terlalu paham, silahkan kita diskusi di grup kelas ya. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan setelah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.